Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema si peragu menjadi pemberita Injil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Dan firman-Mu sekali lagi menguatkan, meneguhkan, menghibur, mengoreksi kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus kuasai hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara Allah. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Si peragu menjadi pemberita Injil. Mari kita lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kita lihat Yohanes 20 ayat 24-25. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, kita baca Yohanes 20 ayat 26-29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita. So sekalian, arti nama Thomas artinya si kembar. Dalam bahasa Aramaik, namanya disebut Tauma. Nama Yunani daripada Thomas adalah Didimus, yang berarti si kembar juga, Didimus. Iya. Kita akan melihat beberapa karakteristik daripada Thomas. Yang pertama, Thomas itu seorang yang kritis. Gak mudah percaya, kritis dia. Ya. Prinsipnya bagi dia, lihat dahulu baru percaya. Lihat dahulu baru percaya. Namun ada banyak hal yang kita ada di dunia ini, ya. Ada banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Namun walaupun kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi hal itu pasti ada. Misalnya saja angin. Angin kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani, kecuali adalah daun yang bergoyang-goyang. Itu daunnya yang kita lihat, tapi anginnya kita nggak lihat. Ya. Namun walaupun kita nggak lihat dengan mata jasmani, tapi kita tahu bahwa itu ada angin. Ya. Ya. Ada yang dapat dilihat, namun menyesatkan. Hati-hati gitu ya. Ada yang dapat dilihat, tapi menyesatkan. Kita lihat contohnya. Nah ini kejadian yang sekian tahun yang lalu di Korea ya. Tiba-tiba mereka lihat patung Bunda Maria itu katanya menangis, bahkan tangisnya itu dari darah, tangisan darah. Ya, lalu ada orang makan hosti, lalu katanya jadi daging beneran sehingga dengan darahnya. Ya, nah hati-hati dengan hal ini. Ya, hati-hati. Sesuatu yang nampaknya sensasional, tapi perhatikan, ini jangan-jangan menyesatkan. Ya. Iya. Matius 24 ayat 24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
sekiranya mungkin. Ya, mereka Mesias palsu itu berusaha menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Tanda yang membedakan antara nabi palsu dan nabi benar adalah ramalan yang disampaikan terjadi. Itu bagi nabi benar. Apa yang dia sampaikan, ramalan itu terjadi. Tapi kalau nabi palsu lain, mereka sampaikan ramalan tapi nggak terjadi. Ya. Ulangan 18 ayat 22 dikatakan, kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri, dan kamu tidak usah takut kepada nabi palsu itu. Ya. Dalam terjemah sehari-hari, ya. Ya. Iman yang benar tidak berdasarkan penglihatan mata jasmani. Iman yang benar tidak berdasarkan penglihatan mata jasmani. Iman yang benar tidak berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Karena pengalaman tiap orang berbeda-beda. Ya. Iman yang benar tidak berdasarkan firman yang ditafsirkan secara keliru. Penafsiran keliru. Iman yang benar didasarkan atau berdasarkan pada pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, Alkitab ini kita harus pahami, mengerti, ya. Kita bisa ketahui maknanya sesuai dengan arti aslinya. Ya. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, yang kedua, Thomas itu jujur, dia nggak munafik. Dia bukan tipe orang yang mau ikut-ikutan, enggak. Dia jujur. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, Thomas sering bertanya kepada Yesus. Menunjukkan bahwa ia tuh cerdas. Lihat Yohanes 14 ayat 5. Ya, orang yang sering tanya adalah salah satu tanda daripada orang itu pintar. Ya, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini adalah ayat sebelum Yesus berkata, menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, sebelumnya Thomas bertanya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Namun kita perhatikan Tuhan tuh tidak takut ditanya. Asal pertanyaan kita punya motivasi yang benar, ya, keluar dari hati yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, Tuhan itu nggak takut ditanya, dia akan menjawab. Ya, dia akan jawab pertanyaan kita. Ya. Tuhan itu tidak memakai cara indoktrinasi dalam mendidik para muridnya. Dia beri kesempatan banyak kali kepada murid-muridnya untuk bertanya. Dan dia tidak marah kalau murid-murid tanya kepada dia. Ya. Ya, Tuhan yang benar menantang untuk diuji. Justru dia menantang untuk diuji. Apakah perkataanku, janjiku benar atau tidak? Ya, coba kita lihat ada 2 ayat di mana Tuhan yang benar menantang untuk diuji. Ya, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ini tentang perpuluhan, yang 1/10. Lalu Tuhan berkata, ujilah aku. Dikatakan dalam bahasa Inggris, I challenge you to put me to the test. Saya menantang kalian untuk menguji aku. Ya, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Jadi Tuhan tuh Tuhan yang hidup tidak takut untuk diuji. Ya. Ujilah aku. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara yang tercinta, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah.
Tapi ujilah dahulu, dikatakan ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran kemana-mana. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Jadi Roh Kudus tidak takut untuk diuji. Ya. Emas yang murni tidak takut diuji. Ya. Tidak takut diuji. Kita lihat, ini orang coba berusaha menguji apakah ini emas murni atau tidak. Ya, dengan satu cairan yang namanya nitric acid. Ya. Mengukur emas apakah asli atau palsu bisa digunakan dengan uji asam atau menggunakan nitric acid atau asam nitrat. Caranya mudah, yaitu teteskan asam nitrat dan jika tidak terjadi perubahan warna, misalnya menjadi hijau, maka dipastikan emas tersebut adalah asli. Nggak ada perubahan warna setelah diuji dengan nitric acid atau asam nitrat. Ya. Atau dengan cara kedua, ya dibakar itu. Ya. Perhiasan emas yang tidak menyisakan bekas gosong hitam adalah perhiasan emas yang menggunakan emas murni. Jadi nggak ada bekas gosong hitam. Sedangkan yang meninggalkan sisa hitam gosong adalah perhiasan emas dengan campuran logam lain seperti yang sudah lihat di gambar itu. Ya, jadi sekali lagi emas yang murni tidak takut diuji. Iya. Yang ketiga, ia mau mengerti dahulu. Ini Thomas ya. Thomas mau mengerti dahulu apa yang ia percayai. Ya, sayang prinsip ini enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya. Yohanes 7 ayat 17. Orang yang mau menuruti kemauan Allah, yang mau taat pada kehendak Allah, akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah ataukah dari aku sendiri. Jadi taat dahulu baru tahu. Bukan tahu dulu baru taat, tapi taat dahulu baru tahu. Ketaatan mendahului pengetahuan. Ini menurut prinsip Yohanes 7 ayat 17. Ketaatan mendahului pengetahuan. 2 Timotius 1 ayat 12b. Aku, kata Paulus, tahu kepada siapa aku percaya. I know whom I have believed. Saya tahu kepada siapa aku sudah percaya. Jadi percaya dahulu baru tahu. I know whom I have believed. Saya tahu kepada siapa aku sudah percaya. I have believed. Ya. Bagi Paulus, percaya dahulu baru tahu. Percaya dulu baru tahu. Ya. Iya. Prinsip Paulus diikuti oleh bapak gereja yang lain yang bernama Agustinus. Seorang yang pintar sekali itu ya. Yang hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Ya. Ada satu statement yang penting dari Agustinus. Ya. Faith seeking understanding. Iman mencari pengertian. Iman dahulu baru cari pengertian. Ya. Seeking understanding atau intelligence. Ya, dalam bahasa Latinnya adalah fides quaerens intellectum. Fides jadi faith dulu, iman dulu, baru mencari pengertian. Nah, ternyata prinsipnya Agustinus ini diikuti oleh seorang tokoh yang lain bernama Anselm of Canterbury yang hidup tahun 1033 sampai 1109 Masehi. Ya, beberapa abad setelah Agustinus hidup ya. Ya, yang keempat kita lihat tentang Thomas ya. Kekecewaan Thomas itu normal. Ya, secara manusiawi kekecewaan Thomas itu normal. Dia yaitu Thomas sudah meninggalkan semuanya untuk iring Yesus. Waktu dipanggil oleh Tuhan dia sudah rela meninggalkan semuanya untuk iring Yesus. Lihat Matius 10 ayat 28.
Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang lain, 12 rasul, termasuk adalah Thomas, Petrus, dan lain-lain. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu siapa yang mereka ikuti itu, yaitu Yesus tuh mati di salib. Waduh, bagi Thomas itu satu hal yang sungguh-sungguh menyedihkan dan menyesakkan dia. Dia pikir, wah, aku harap madece masa depan cerah, tapi ternyata madesu masa depan suram. Mungkin itu pandangan atau apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh Thomas sebelum dia bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Ya. Pertanyaannya, sia-siakah iring Yesus? Apakah Yesus itu pembual dan pendusta? Tuhan itu nggak berhutang kepada siapapun. Ya, siapapun mereka yang mau taat pada panggilannya, Tuhan nggak berhutang kepada orang-orang seperti itu. Bahkan kitalah yang selalu berhutang kepadanya. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk bagi orang yang mau taat pada panggilannya. Kitalah yang selalu berhutang kepadanya. Iya. Yang bersyukur ya, kami punya anak dua anak laki-laki. Yang pertama sekian tahun yang lalu, puji Tuhan, dia bisa selesai kuliahnya di UMN, ya, daerah BSD Serpong ya, sarjana bidang salah satu bidang ya, yang dia sudah SI ya, sistem informatika ya, Melekai. Ya, nah, puji Tuhan anak kedua kami yaitu Eben, dia diwisuda S1 juga di Unpar Parahyangan Bandung. Ya, puji Tuhan keduanya sudah dapat gelar sarjana. Dan bukan itu saja, Tuhan sudah mempertemukan Malakai dengan seorang gadis. Ya, sudah ini foto. 7 hari setelah pemberkatan pernikahannya, 7 hari mereka datang ke Semarang, kami rayakan di Semarang. Ya, ini Melekainya dan Jessicanya diapit oleh Eben gitu ya. Jessica dan Melekai mengapit Eben, maaf ya. Oke, nah ini puji Tuhan bulan Februari yang lalu Eben menikah dengan Cing-cing ya. Ya, puji Tuhan, semuanya adalah pertolongan Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kami rumah ya untuk kami tinggal ya, dan juga mobil untuk dukung pelayanan ya. Semua itu anugerah Tuhan. Walaupun seringkali kami ya diizinkan Tuhan tidak mengambil honor dari gereja, tapi Tuhan memberikan berkat-berkat yang lain dengan berbagai macam cara Tuhan yang indah, ya, luar biasa. Banyak mujizat. Asal kita mau taat pada panggilan Tuhan, Tuhan siap melakukan mujizat yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Ya. Tapi yang lebih penting adalah Tuhan memberikan kami anak-anak, menantu-menantu. Sekarang kami sudah diberikan 2 cucu yang semuanya pintar-pintar baik ya, dan setia mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu semua anugerah Tuhan ya. Oke. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, kata Tuhan, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai macam penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan. Tuhan gak berhutang kepada siapapun, khususnya bagi mereka yang setia terhadap panggilan Tuhan, ya, dan melayani Tuhan dengan setia. Tuhan gak berhutang kepada siapapun, ya. Inilah
Kita ingat Markus 10 ayat 29 sampai 30. Dan bukan itu saja, ada berkat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa ruginya mengiring Tuhan Yesus? Enggak ada ruginya. Apa ruginya kita taat pada segala perintahnya? Enggak ada ruginya. Berkat Tuhan. Bukan hanya jasmani, bukan hanya materi, tapi berkat banyak ya. Kesempatan, talenta, kesehatan, banyak ya. Tuhan gak berhutang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan. Oke. Yang kelima, kekeliruan Thomas yang berikutnya adalah putus asa. Dia putus asa dan tidak mau bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Nah ini kekeliruannya. Ada sebagian anak Tuhan juga seperti Thomas. Kalau sudah mengalami putus asa, ngambek, nggak mau bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan dengan saudara seiman. Keliru ya. Lihat Ibrani 10 ayat 25. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Justru harus setia, tetap setia. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada tantangan, kita harus tetap setia, saling menguatkan. Puji Tuhan. Ya, kita ingat api unggun tuh. Kalau kita ambil salah satu kayunya, kita pisahkan dengan setumpukan api unggun, masih bisa nyala, tapi sebentar lagi kecil-kecil adalah padam apinya. Tapi kalau kita jadikan satu kembali dengan api unggun, besar lagi apinya. Ya. Kita pun demikian. Kita hidup sendiri sehari-hari dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga. Kita seperti dipisahkan dengan lingkungan sesama saudara seiman. Nah kita seminggu sekali atau seminggu berapa kali kumpul kembali seperti api unggun itu. Memberikan dorongan, saling mendorong, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Ini penting sekali ya. Saat lemah dan putus asa, kita makin butuh persekutuan dengan Tuhan dan sesama umatnya. Justru jangan waktu lemah dan putus asa kita malah lari dari persekutuan dengan Tuhan dan sesamanya. Ya, justru pada saat lemah dan putus asa kita makin butuh persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Ya, kalau kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita seperti ranting ini yang nempel terus di pokoknya dan menghasilkan buah pokok. Buah anggur itu ya. Itu Yohanes 15 ya. Puji Tuhan. Baik, kesetiaan Tuhan itu ternyata melampaui kelemahan Thomas. Tuhan yang maha setia, beliau melampaui kelemahan kita. Ya. Tuhan tahu Thomas kecewa, Tuhan yang sudah bangkit itu sengaja mendatangi Thomas. Lihat ya, Tuhan yang sudah rela mati, ya, yang sudah rela berkorban, ya, rela mendatangi Thomas. Ya. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, lihatlah tanganku dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Ya. Ya. Oke. Tidak dikatakan bahwa Thomas itu langsung menaruh jarinya lalu kemudian ditaruh di lambungnya Yesus. Tidak. Ketika Thomas melihat hal itu, dia nggak perlu menaruh jarinya ya di lambung atau di tangan Yesus yang sudah pernah terkena paku itu. Tapi dia cukup melihat, langsung dia memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Oke. Thomas yang sudah putus asa dikuatkan dan diberi pengharapan baru oleh Tuhan. Ya, diberi kekuatan, pengharapan baru. Strength in a struggle, kekuatan dalam pergumulan. Ya. Ini gambar ini bagus ya. Ayatnya sesuai. Yesaya 40 ayat 3. Bulu yang terkulai
tidak akan dipatahkannya. Ya. Pelita yang kelap-kelip tak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan kebenaran. Oh, puji Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi ya. Yesaya 42 ayat 3 dalam terjemahan sendiri. 1, 2, 3. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Pelita yang berkelap-kelip tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan kebenaran. Puji Tuhan. Ya, yang ketujuh, Thomas memanggil Yesus dengan sebutan luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ucapan Thomas yang memang sungguh-sungguh benar ini menyimpulkan bahwa Yesus yang disembah oleh semua umat Tuhan, umat Kristen di dunia ini adalah Tuhan dan Allah. Beliau bukan sekedar manusia biasa, tapi beliau adalah Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Ini adalah klimaks seluruh Injil. Yesus tidak menolak sebutan itu. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, langsung dia akan berkata, jangan katakan itu, aku bukan Tuhan dan Allah. Tidak, Yesus tidak menolak sebutan dari Thomas itu. Karena memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Baik, seorang bernama Christian Prince, mungkin sudah pernah dengar ini. Saudara yang sering buka YouTube, mungkin pernah dengar diskusi perdebatan yang beliau lakukan setiap hari, tapi beliau dalam bahasa Inggris ya, dan menunjukkan bahwa beliau ini sangat menguasai bahan sehingga beliau berani menantang orang yang dari online lagi. Jadi dia nggak tahu yang akan bertanya itu siapa saja dari seluruh dunia loh, asal bertanya bahasa Inggris ya. Berarti dia sudah begitu menguasai bahan. Ya. Oh, saudara sekalian, Christian Prince itu. Bagi sebagian orang menyebut Christian Prince itu adalah disebut sebagai sang pemurtad agama lainnya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Christian Prince itu menjelaskan, membawa orang ke dalam jalan yang benar. Ya. Iya. Ada sebagian orang, kalau saya dengar seringkali ya, ada sebagian orang yang memulai pembicaraan dengan Christian Prince pertama-tama dengan marah-marah. Tapi akhirnya diakhiri dengan pertobatan. Puji Tuhan. Ya, Christian Prince menantangnya. Oke, saya akan tunjukkan kepadamu jawabannya. Tapi apakah Anda mau berjanji untuk meninggalkan kepercayaanmu yang lama dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ini Christian Prince berani sekali menantang itu lewat YouTube. Ya. Oh, puji Tuhan. Puji. Ada hamba-hamba Tuhan yang terpanggil seperti Christian Prince itu. Dia sudah menguasai, ya, dan dia menantang siapa saja, ya, dari berbagai macam suku dan bangsa, ya, untuk bertanya jawab tentang firman Tuhan ini. Ya. Oke, yang ke-8, Thomas dari peragu menjadi penjawab keraguan orang lain. Kalau saya lihat kalimat ini, saya ingat akan janji Pak Stephen Tong waktu beliau berumur 17 tahun seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaanku ini. Kan dia sudah dibingungkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang enggak benar, ya. Kalau Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaanku ini, aku berjanji akan menjawab pertanyaan dari pemuda, remaja di seluruh dunia, supaya mereka boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Ya. Tuhan yang hidup enggak takut untuk ditantang. Ya. Sehingga sekarang ini Pak Tong sudah berumur mungkin 80 lebih, ya. Sudah menjawab pertanyaan dari berbagai macam orang di seluruh dunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Menurut Eusebius, Thomas itu kemudian pergi ke Partia, antara sungai Tigris dan sungai Indus. Mungkin juga dia ke India juga. Ya. Ini menurut Eusebius. Seperti yang sudah lihat gambarnya itu, ya, seorang bapak gereja. Ya, ini Partia, ini India.
Ya, Eusebius dari Kaisaria adalah seorang sejarawan Kristen. Dia menjadi bishop di Kaisaria Maritima tahun 314 Masehi. Dia dianggap sebagai seorang Kristen yang paling terpelajar pada zamannya. Dan dia menyaksikan Thomas pergi ke Partia atau mungkin juga ke India. Ya, menurut tradisi gereja Syria didirikan oleh Rasul Thomas tahun 52 Masehi. Gereja Syrian. Ya. Nah, ini ada daerah bernama Kerala. Lokasinya di Palayur, Kerala, pantai barat India. Ya. Dari seorang peragu menjadi pengabar Injil. Itulah Thomas. Di dekat kota Chennai di India ada bukit kecil yang dinamakan Saint Thomas Mount. Bukit Saint Thomas. Ya. Yang dipercaya Thomas dibunuh sekitar tahun 72 Masehi. Dibunuh jadi mati tahun 72 Masehi karena ditombak. Ya ini sebutan tadi ya Thomas ya, my Lord and my God, ya. Tuhanku dan Allahku. Ya, tempat meninggalnya Rasul Thomas ini ya, the tomb of Saint Thomas. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Kita nyanyikan, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menghapus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Amin. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk pembelajaran kami tentang Thomas. Bersyukur Tuhan dari seorang peragu jadi seorang pemberita Injil di berbagai tempat. Oh Tuhan, kami bersyukur. Biar pembelajaran ini membimbing kami, menguatkan iman kami, dan menolong kami. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.